Oke, selanjutnya kita belajar tentang operasi vektor yang membentuk sudut theta. Ya, theta di sini artinya sudut ya, yang memiliki satuan derajat. Nah, misalkan saya punya vektor F1 ini ke kanan, ini vektor F2-nya, saya gunakan metode jajar genjang, berarti kan jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah resultannya ya kan, tarik dari sini sampai ke ujung dengan dia membentuk sudut theta. Sorry, ini sudutnya nyampe ke sini ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, gambar ini berlaku rumus resultan itu adalah F1 ditambah F2, dan cara mencari F1 ditambah F2-nya itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta. Kemudian kalau untuk selisih berarti F1 dikurangi F2 itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta gitu ya. Nah, bergantung tetanya berapa derajat, jadi nanti dicari, kemudian dicari nilai cosnya berapa. Kemudian selanjutnya resultan dari dua vektor dengan sudut istimewa. Oke, di garis bawahi ini sudut istimewa itu mungkin nanti kalian belajar di matematika juga tentang sudut istimewa, tapi sepertinya ada di semester 2, jadi nanti mungkin saya bahas lebih dulu di fisika. Jadi karena kepake ya di fisika, jadi nanti kita harus belajar dulu tentang sudut istimewa kayak gitu. Nah, kita belajar dulu tentang vektornya ya. Untuk yang pertama, kalau misalkan antara dua vektor itu saling tegak lurus ya, jadi seperti ini contohnya nih ya, ini F1 ke kanan, F2 ke atas, jadi saling membentuk sudut siku-siku di sini kan. Tegak lurus itu kan artinya membentuk sudut 90 derajat ya, siku-siku. Jadi mencari resultannya itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Seperti itu, langsung aja kalau misalkan bentuk sudutnya saling tegak lurus kayak gitu. Kemudian kalau berlawanan, kita pakai prinsip koordinat kartesius ya, di mana sumbu x ini sumbu y. Jadi kalau sumbu x ke kanan itu arah ke kanan atau arah ke sumbu x ke kanan itu adalah positif ya kan. Kalau misalkan arah ke kiri itu adalah negatif, kemudian arah sumbu y ke atas itu adalah positif, kemudian arah sumbu y ke bawah itu adalah negatif. Ingat aja, ke kanan plus, ke kiri min, ke atas plus, ke bawah min, seperti itu. Nah, kalau untuk berlawanan seperti ini, misalkan di sini ada F1 ke kanan ya, patokannya ini pakalnya di sini ya mereka. Kemudian F2-nya ke kiri. Artinya resultannya itu adalah F1 dikurangi F2. Jadi F1-nya plus karena kan arahnya ke kanan. Kemudian F2-nya min karena arahnya ke kiri, bukan karena dikurang, tapi karena patokan dari koordinat kartesiusnya. Ingat aja arah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu plus atau minnya. Kemudian searah, artinya searah berarti vektornya ya searah gitu. Kedua vektor itu saling searah. Misalkan ini F1 dan F2-nya sama-sama ke kanan. Kalau misalkan sama-sama ke kanan itu kan plus. Artinya resultan vektor dari kedua vektor ini itu adalah F1 ditambah F2. Apabila ada soal seperti ini ke kiri, ini ada ke kiri lagi, ini F1 misalkan, ini F2, ya berarti resultan vektornya karena mereka dua-duanya ke kiri dan ke kiri itu adalah negatif, berarti negatif F1 negatif F2 itu resultannya gitu. Nah, nanti kan hasilnya jadi minus tuh. Nah, itu yang menandakan bahwa vektor itu bukan hanya memiliki nilai saja, tapi memiliki arah gitu ya. Negatif artinya arahnya ke kiri gitu. Kemudian selanjutnya penguraian vektor. Nah, misalkan ada vektor F, ini vektor F, dia terletak di sumbu X dan di sumbu Y, artinya terletak di koordinat kartesius gitu ya. Nah, namanya penguraian vektor, kita bisa mengerjakan vektor ini kalau dia itu sudah searah X ataupun sudah searah Y. Intinya kalau sudah mendatar atau kalau sudah tegak, barulah bisa kita kerjakan. Tapi karena si vektornya ini masih miring, artinya kita harus mendatarkan atau membuat si vektor itu menjadi vertikal. Nah, apa itu namanya? Proyeksi. Jadi proyeksi itu artinya tegak lurus terhadap bidang gitu. Nah, langkahnya kalau misalkan kita mengerjakan vektor yang masih miring seperti ini, kita proyeksikan dia ke sumbu X juga ke sumbu Y gitu ya, kedua-duanya.
Nah, pertama ke sumbu X dulu. Caranya dilihat ya. Nah, ini kan vektor F ini punya pangkal di sini ya, berarti ya ini ujung. Kita tarik dari ujung vektor, ujung berarti ini. Kita tarik garis putus-putus ke bawah ke sumbu X, tegak lurus. Nah, seperti ini. Tegak lurus kan jadinya. Mana yang tegak lurus? Ini maksudnya. Nah, saling siku-siku ya di sini. Tegak lurus. Kemudian kalau sudah ditarik garis putus-putus seperti ini, baru tarik dari pangkal. Pangkalnya kan ini. Ketemu sama tadi garis putus-putusnya. Berarti di sini. Arahnya ke kanan karena searah sumbu X ini. Ini namanya penguraian atau proyeksi vektor F terhadap sumbu X, jadinya Fx gitu. Kemudian dia juga tegak lurus ke arah sumbu Y. Kita proyeksikan vektor F ini terhadap sumbu Y. Berarti kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F ke arah sumbu Y, berarti ke kiri kan? Sejajarkan aja sama sumbu X-nya ya, jadi rapih nanti. Nah, kalau sudah baru tarik dari pangkal, pangkalnya ini kan, sampai ketemu titik ini. Tarik sejajar sama sumbu Y ini, berarti punya arah ke atas, ya kan? Dia vektornya, vektor F diproyeksikan terhadap Y, jadi namanya Fy, seperti itu. Nah, baru kalau sudah diproyeksikan, kita buat hasil penguraian vektornya, itu Fx adalah F dikali, kalau Fx-nya ini nempel sama sudut, maksudnya nempel gimana? Ya, ini vektor F-nya nih ya, dari sini nyampe ke sini kan. Nah, dia kan nempel nih ya sama sudut tetanya ini. Ya, artinya si sudut ini nempel gitu loh ke vektor Fx, itu pakainya cos. Jadi F dikali cos theta. Seperti itu. Ini hasil penguraian vektor Fx. Jadi F dikali cos theta. Untuk Fy itu adalah F baru. Nah, vektor Fy kan ke atas, sedangkan sudutnya ada di sini. Dia nggak nempel sama sekali sama sudut kan? Itu pakainya sin. F kali sin theta. Seperti itu. Kemudian kalau sudah diuraikan seperti ini, baru kalau yang ditanya adalah resultan vektor, berarti R itu adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi dicari dulu nih satu-satu, baru dimasukkan ke sini Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Kemudian kalau misalkan ditanya sudut yang diapit antara vektor Fx dengan vektor Fy itu adalah, jadi kita pakai tangen theta itu adalah Fy per Fx. Dari tadi saya menjelaskan gitu, ada istilah sin, ada istilah cos yang mungkin kalian belum mengenal apakah itu sin, apa itu cos gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sin, cos ataupun tadi ada tan itu adalah jenis-jenis dari trigonometri gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama trigonometri. Jadi trigonometri itu adalah salah satu materi yang ada di matematika. Nah, tapi dari fisika itu kita belajar lebih dulu tentang ini. Nah, saya beri tahu sedikit lah ya tentang trigonometri. Nah, trigonometri atau dari kata trigono itu adalah 3 sudut yang tadi disebutkan. Itu ada sin atau sinus ya kepanjangannya, kemudian ada cosinus, kemudian ada tangen. Ini jadi disingkat jadi sin, ini cos, ini tan. Sin, cos, tan. Kemudian metri di sini artinya mengukur, jadi mengukur 3 sudut ini gitu ya. Nah, konsepnya itu dari segitiga siku-siku. Makanya di sini saya gambar segitiga siku-siku ya. Misalkan sudut tetanya ada di sini. Di depan sudut ini, artinya kita lihat ya, sudut ini menghadap ke sana kan. Artinya yang ada di sini sisi bagian ini saya beri nama dia di sini ABC. Jadi segitiga siku-siku ABC. Nah, bagian depan yang dihadapkan oleh sudut theta ini adalah AB. Jadi AB ini adalah depan. Saya singkat D ya. Kemudian yang ada di samping sudut ini, tapi bukan sisi miring kan ini ya. Yang nempel sama sudut, tapi ada di samping. Nah, itu namanya samping atau sa. Jadi BC ini adalah samping. Kemudian yang jelas-jelas ini sisi miring, ya itu namanya miring. Ya. Jadi depan itu yang dihadapkan oleh sudut. Jadi sudutnya di sini berarti ada di sana, samping dan miring. Seperti itu. Nah, dari konsep segitiga ini baru kita tentukan sin cos tan itu bisa didapat dari mana sih? Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini berarti sin tetanya, sin itu demi atau depan per miring gitu.
Kemudian kalau kosinus atau cos theta itu adalah sami. Jadi samping per miring. Satu lagi tan. Tangan theta itu adalah desa atau depan per samping. Jadi depannya ini adalah AB, kemudian miringnya adalah AC, kemudian sampingnya adalah BC. Ini ya untuk cos, miringnya AC, ini depan itu adalah AB, sampingnya BC. Seperti itu. Nah, ingat aja konsepnya kalau sin demi, cos sami, tan desa ya. De itu depan, mi itu miring, sa itu samping. Ini konsep dasar gitu ya istilahnya untuk mengetahui nilai sin cos tan apabila si sudutnya itu ya belum diketahui gitu loh. Jadi hanya diketahui sebagian sisi-sisinya saja. Seperti itu. Kalau misalkan bentuk segitiga siku-sikunya sama ya seperti ini juga. Ini A, B, C. Nah, tapi tetanya ada di sini. Berarti yang dianggap sisi depan ya berarti si teta ini ngadepnya kemana? Kan gak mungkin kan ke sini juga kan? Dia ngadepnya ke sini kan lurusnya kan. Artinya BC sebagai depan, AB sebagai samping, AC-nya adalah miring. Gitu. Kemudian baru kita mengenal tentang sudut istimewa. Jadi maksudnya sudut istimewa di sini adalah sudut yang tidak perlu kita hitung menggunakan kalkulator gitu. Nah, sudut istimewa di sini ada 5. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Nah, gampangnya harusnya sih konsepnya menggunakan segitiga ya, cuma nanti mungkin lebih diperdalam lagi di bagian matematikanya saja. Nah, saya buat gampangnya aja ya, buat kalian gampang ingat gitu ya tentang sudut istimewa ini. Untuk mengetahui nilai sin, cos, dan tan dari kelima sudut ini, untuk sudut istimewa yang dikatakan sudut istimewa itu tidak perlu menggunakan kalkulator gitu ya. Cara gampangnya seperti ini. Isi semuanya ini adalah setengah akar untuk sin dan cos ya. Isi semuanya dengan setengah akar. Akarnya kosongkan dulu aja. Tapi setengah akar. Nanti kalaupun kalian udah hafal nggak perlu digambar ulang tabelnya. Nah, kalau sudah yang sin, jadi urutannya harus sin cos tan ya. Yang sin dari mulai yang sudut 0 derajat di sini ya, itu diisi oleh angka 0. Dan selanjutnya 1, 2, 3, 4. Yang cos kebalikannya 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Kalau untuk tan itu adalah hasil pembagian dari sin per cos. Jadi untuk tangan 0 derajat itu berarti sin 0 per cos 0. Asal kita tahu dulu ini hasilnya berapa. Kemudian tan 30 berarti sin 30 per cos 30. Tangan 45 sin 45 per cos 45. Intinya tangan itu adalah sin per cos kayak gitu ya. Ini juga sama, berarti sin 60 per cos 60. Ini sin 90 per cos 90. Nah, ini sengaja saya buat lagi tabelnya untuk menyederhanakan ini tadi setengah akar ini. Nah, pertama sin 0 setengah akar 0. Akar 0 berapa? 0. 0 kali setengah berapa? 0. Jadi sin 0, 0. Sin 30 setengah akar 1. Akar 1 berapa? 1. 1 dikali setengah, setengah. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Akar 2 tidak bisa dikeluarkan dari akar ya kan? Kalaupun dikeluarkan desimal, mending tetap setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Akar 3 pun sama, tidak punya angka yang pas gitu ya. Daripada desimal kita buat tetap setengah akar 3. Sin 90 derajat setengah akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. 2 dikali setengah 1. Jadi sin 90 adalah 1. Nah, ini kan kebalikannya dari yang sin, yang cos itu ya kan? Setengah akar 4, setengah akar 3 dan seterusnya sampai setengah akar 0. Artinya hasil cos pun urutannya dari belakang. Jadi kita isi ini 1, kemudian setengah akar 3, ini tetap setengah akar 2 ya kan? Kemudian setengah, terus baru 0 gitu.
Kemudian tangannya kalau pengen tahu nih, berarti kan tinggal bagi aja nih, karena sin 0 per cos 0, karena kita udah tahu sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, tinggal kita bagi antara baris yang atas dibagi baris yang bawah ini untuk tangan gitu ya, sin per cos kan. Sin 0, tan 0 berarti 0 per 1, 0 bagi 1 itu 0. Tan 30, setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya coret. Nah ingat akar 3 nya di bawah, berarti kan jadi 1 per akar 3. Rasional kan, kali akar 3 per akar 3, jadi 1 per 3 akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3, jadi 1/3 akar 3. Yang perlu kalian ingat sebenarnya ini aja, jadi nggak perlu membagi lagi seperti ini gitu, asalkan ini dihafal gitu ya. Kemudian tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, sama-sama bilangannya, berarti pasti 1 ya, membagi bilangan yang sama itu. Tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret, tinggal akar 3. Tan 90, 1 dibagi 0, semua bilangan ataupun apapun itu dibagi 0, itu hasilnya adalah tak terhingga, seperti itu. Nah jadi kalau udah paham caranya seperti ini ya, karena kalian belajar matematika itu sampai kelas 12 ini digunakan ya, trigonometri itu mau nggak mau ini pasti akan hafal dengan sendirinya kok gitu ya. Jadi dari mulai sin, cos sampai tangan untuk sudut istimewa ini pasti hafal gitu ya. Sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91, dan begitu pun dengan cos dan tangannya. Nah jadi ini nanti yang digunakan untuk menghitung vektor yang dimana vektornya itu membentuk sudut ya, dan biasanya sudutnya itu adalah sudut istimewa. Kemudian di fisika itu juga biasanya menggunakan sudut 37 derajat dan 53 selain sudut istimewa ini biasanya di fisika ya ini. Nah ini bukan sudut istimewa, tapi ini pun sudah pasti akan hafal karena sering menggunakan sudut ini ya. Jadi kalau saya kasih tahu aja di sini, sin 37 itu nilainya sama dengan cos 53 derajat. Itu adalah 3/5 atau 3/5 itu 0,6. Jadi kalau ditanya sin 37 berapa? 0,6. Cos 53 berapa? Ya 0,6 juga karena kan sama ya. Kemudian kalau sin 53 derajat itu sama dengan cos 37, itu adalah 4/5 atau 4/5 itu 0,8 gitu. Ya, jadi hafalkan aja yang sudut istimewa ini, kemudian nanti kalau yang ini fleksibel ya, tergantung nanti di soal itu biasanya dikasih tahu, atau kalaupun tidak dikasih tahu ya kalian harus tahu ini.